bahwa Pancasila itu adalah satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari grup Pancasila 80. Kami akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama ada Fikratul Fitriah dengan NIM angka terakhir 047, dan yang kedua Nadifa Amelia Eka Putri dengan angka terakhir 054, dan juga Salsabila Putri Julian dengan NIM angka terakhir 59, dan juga Isfik Jihania dengan NIM angka terakhir 077, dengan Muhammad Fatan dengan NIM angka terakhir 082, dan dengan Muhammad Ali dengan NIM angka terakhir 018. Kelompok kami akan menerangkan tentang buku Penjambon 1945, Konsensus Agung Para Pendiri Bangsa, dengan penulis Dara Jadi dan Osa Kurniawan Ilham, dengan penerbit CV Pusraweda 2018, dan jumlah tebal buku 350 halaman. Penjambon 1945, Konsensus Agung Para Pendiri Bangsa adalah sebuah buku mengenai lahirnya Pancasila dan seluk-beluk peristiwa sejarah Penjambon 1945 dalam sajian narasi yang ringan. Tulisan dalam buku ini adalah sebuah upaya menyajikan kepustakaan sejarah dari sejarawan R.M. Dara Jadi dan Osa Kurniawan Ilham mengenai pengorbanan untuk berbagi dan ikhlas menerima dalam menyampaikan buah pikiran seputar notulen BPUPKI tanggal 28 Mei sampai 16 Juli 1945 dan PPKI 18 sampai 22 Agustus 1945. Novel ini diawali dari kegusaran Soekarno yang kecewa terhadap lambatnya pembuktian janji Koiso atau janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Penjambon merupakan nama daerah di mana lahirnya rumusan Pancasila. Di sana terdapat gedung legendaris yang bernama Gedung Volksraad. Gedung ini dulunya dipakai untuk aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda pada zamannya. Terdapat dua sumber kekuatan buku ini. Pertama, suasana kebatinan yang meliputi kelahiran Pancasila dan UUD 1945 yang diceritakan secara rinci, mulai dari konstelasi Perang Dunia II hingga perbedaan gaya pemerintahan militer Jepang di Indonesia bagian barat dan timur yang mengadministrasi jalannya sidang. Pada awal abad ke-18, kawasan Weltevrede atau pabrik penggilingan tebu di daerah Jalan Penjambon beralih fungsi menjadi kompleks militer. Konon pada periode inilah nama Penjambon sudah menjadi terkenal. Pada Mei 1918, gedung di Penjambon ini digunakan sebagai gedung Dewan Rakyat atau Volksraad, dan sejak tanggal 16 Oktober 1943, gedung ini kemudian dijadikan ruang sidang oleh Cho Sang-in. Pada 28 Mei 1945, pukul 11, dimulailah upacara pengibaran bendera kebangsaan yang diikuti oleh bendera Jepang dan Indonesia. Pada pukul 15, sidang dimulai beserta melakukan penyambutan kepada 62 anggota dan ditambah 8 orang dari Jepang. Dr. Rajiman Wedodinirat membacakan sebuah pidato dan mengakhiri pidatonya dengan kata introspeksi. 29 Mei 1945. Sidang dibuka kembali pada pukul 11 dan menyinggung kembali pada sambutan sidang kemarin, dan Rajiman Wedodinirat menambahkan pernyataan lagi, kita akan mendirikan suatu negara yang merdeka, lalu apa yang akan kita siapkan untuk dasar tersebut. Oleh karena itu, diperbolehkan suatu kesempatan untuk ke-12 anggota untuk berpidato. 30 Mei 1945. Pada akhir pidatonya, Muhammad Hatta menyimpulkan, kita tidak akan mendirikan negara dengan dasar pemisahan antara agama dan negara, melainkan kita akan mendirikan negara modern di atas perpisahan antara urusan agama dengan urusan negara. Kalau urusan agama juga dipegang oleh negara, maka agama menjadi pekakas negara dan dengan itu hilang sifatnya yang murni.
Gedung Pejambon sudah didatangi oleh banyak anggota BPUPKI pada hari Kamis. Supomo menambahkan dari sudut pandang hukum syarat mutlak mengadakan negara ialah memiliki daerah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat berdasarkan hukum internasional. Setelah Supomo, selanjutnya Hidro Martanto, Lum Kon Hian, dan Ki Bagus Hukusumo, Ki Bagus Hadikusumo sendiri mengusulkan Islam sebagai dasar negara dalam rapat tersebut. Pada tanggal 1 Juni 1945, anggota BPUPKI Insinyur Soekarno mendapat giliran untuk menjawab pertanyaan ketua. Kesempatan itu juga digunakan untuk menanggapi uraian pembicara-pembicara sebelumnya. Jawaban Insinyur Soekarno berisi 5 sila, yang ini ialah kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato tersebut telah mendapat sambutan hangat dari segenap anggota BPUPKI. Pada tanggal 18-21 Juni 1945, diadakan sidang Choshang In-eek yang menghasilkan usulan supaya para pemuda diberi sebagian besar dalam struktur pemerintahan dan latihan militer. Sehubungan dengan sidang Choshang In, Soekarno berinisiatif untuk menggunakan kesempatan ini berkumpulnya banyak tokoh untuk mengadakan sidang panitia kecil. Karena tugas BPUPKI telah rampung pada tanggal 7 Agustus 1945, Marsikal Terauchi memerintahkan Gun Sekai untuk membentuk PKI, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Jepang. Pada lahirnya Undang-Undang 1945, PPKI menggelar beberapa sidang. Sidang pertama dilakukan pada 18 Agustus 1947, sidang kedua pada 19 Agustus, dan membicarakan tentang penentuan 4 program prioritas. Dan dilanjutkan kembali pada sidang 20 Agustus membicarakan tentang pembentukan Badan Keamanan Rakyat dan Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dan sidang 22 Agustus tentang pembentukan Komite Nasional dan Partai Nasional Indonesia. Konsensus Agung. Ketuhanan Yang Maha Esa yang terdiri dari kilas balik sidang BPUPKI 1 tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, pasal-pasal yang menyangkut tentang ketuhanan dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Dan kemanusiaan adab yang adil beradab terdiri dari kemanusiaan di zaman penjajahan, kemanusiaan dan kemerdekaan, kemanusiaan dalam pergaulan di dunia. Persatuan Indonesia yang terdiri dari nama Indonesia dan warga negara Indonesia dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, kalimat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan berhasil disetujui. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa pembahasan kalimat tersebut, para tokoh menyampaikan pidatonya terkait keadilan bagi masyarakat serta membahas tentang pasal keadilan sosial. Dokumen asli berupa notulen sidang tersebut sesungguhnya bukanlah dokumen biasa yang kering makna dan kisah. Membacanya lembar demi lembar, notulen itu bagaikan rangkaian kisah yang menyusun sebuah drama dengan para pendiri bangsa sebagai lakon sekaligus bidan dalam pentas sejarah kelahiran Indonesia. Mulai dari agenda penyampaian buah pikir, adu debat, intonasi yang meninggi, hingga pukulan tangan di atas meja sebagai pelampiasan kekesalan. Tetapi ada pula air mata yang menetes dan sikap ikhlas mau berbagi dan menerima. Dengan bahasa kata dan cinta, buku ini hadir dengan harapan semoga masyarakat Indonesia bisa merasakan bahwa negara bangsanya telah dilahirkan oleh cinta, cinta kepada Tuhan dan kepada sesama. Bahaya besar mengancam dalam suatu bangsa apabila bangsa tersebut tidak memahami secara baik tentang konsensus dan filosofi yang mendasar pembentukan bangsanya. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin kita adalah menemukan sesuatu yang ideal bagi semua, di mana semua pihak dapat dipuaskan setinggi-tingginya. Begitu banyak peristiwa yang ditampilkan dalam buku ini, perdebatan, ketidaksetujuan dalam rapat-rapat, dan lain-lain bagi generasi sekarang merupakan bagian yang amat menarik, karena memperlihatkan suasana yang terjadi. Meskipun memperlihatkan pembenturan, konflik-konflik yang terjadi, pada akhirnya falsafah mencari pemufakatan dan asas perwakilan sangat dijunjung tinggi. Buku ini menyajikan drama itu bukan dengan bahasa yang tinggi dan penuh tata nilai akademis, tetapi dengan bahasa kata dan cinta, agar bisa dicerna oleh siapapun yang menyebut dirinya sebagai manusia Indonesia. Dengan harapan bahwa generasi penerus negeri ini turut merasakan bahwa negara bangsanya dibangun dan dilahirkan dengan penuh cinta oleh para pendirinya, cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesamanya. Membaca lembar demi lembar tergambar bagaimana rangkaian peristiwa sidang-sidang BPUPKI dan PPKI dalam bulan, hari, jam, bahkan menitnya. Terbayang situasi pelik
memanas, bahkan dilematis, dramatis, dan dialog-dialog mereka antar tokoh dalam merancang bagaimana kedepannya Republik ini akan dibangun dan dibawa hingga tetesan air mata keikhlasan demi terwujudnya Indonesia yang bersatu. Buku ini berhasil menjahit bagaimana gambaran utuh mozaik beraktif tentang peristiwa apa yang terjadi, gambaran pergumulan pemikiran dan suasana kebatinan yang meliputi pelakunya ketika itu. Riwayat singkat para tokoh-tokoh juga didebatkan dalam buku ini. Dalam sidang PPUPKI, meski ringkas ini sangat membantu pembaca dalam membangun empati historis, yakni turut merasakan dan memahami mengapa tokoh tersebut memiliki konsep tertentu dan mempertahankannya. Intinya mampu memahami apa yang dipikirkan dan juga merasakan apa yang dihadapi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.